Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad ini kembali berusaha untuk mengiklankan eh, taring. Jadi katanya di sana tidak diaspal karena mereka tidak mau menutupi bekas jejak kaki dari para waliullah yang ada di taring. Tapi saya rasa itu bukan waliullah, cuman sekumpulan orang-orang gila yang sering mendawir dan membuat dongeng persoalan kehebatan dari Fakih al Muqaddam itu. Kemudian banyak cerita-cerita yang tidak benar di mana ada seorang Bahawi ini yang tidak mau melakukan yang namanya eh, haji ataupun umroh. Karena katanya Rasulullah itu setiap saat ada di makamnya si Fakih al-Muqaddam ini. Sungguh sangat menyesatkan apa yang jadi ajaran dari kelompok-kelompok Bahawi ini. Jadi orang gila seperti apa yang akan mengikuti kelompok-kelompok Bahawi sebelum jadi kelompok-kelompok buntu dan segila apa yang akan mengikuti kelompok-kelompok Baal yang sering mendongeng seperti ini, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu perlu dikaji kembali oleh kelompok-kelompok Baklawi dan orang-orang yang mempercayai hal tersebut. Ini juga si Abdul Somad yang berusaha untuk membela kelompok-kelompok taring ini. Si Abdul Somad juga kalau memang ingin terus mengiklankan taring ya ke tarim saya sana. Nggak usah di Indonesia. Untuk juga ini kelompok Pak Alwi ini kembali saya ke tarim sana. Tanah kalian ini sudah jauh lebih tanah kalian ini sudah sangat luar biasa. Jalanan saja bisa menjadi guru, tiang saja bisa menegur orang yang sholat dan membenarkan bacaan sholatnya. Ini sungguh perkataan-perkataan yang bersifat halus saya rasa. Jadi saya harap orang-orang ini bisa berpikir lagi untuk mau mengikuti orang-orang seperti mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Aku pasti kalau mau bicara itu apa ya ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali ya. Walinya kalau jalan tidak pernah pakai sendal karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan? Debunya wangi, hembusan pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu ya Tarim Baldatul Aulia gitu ya. Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat tapi itu lagu yang diciptakan khusus untuk kota Tarim, yaitu yang ada di negara Yaman begitu ya. Nah, kalau memang Tarim itu negara apa? Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku nggak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi. Aku nggak percaya. Ya yang apa ya? Yang buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu, sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah itu ya, debunya wangi, mereka kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Kalau debu di Indonesia itu kan membawa penyakit gitu. Kalau debu di debu di Tarim itu kan wangi. Kalau debu di Indonesia itu kan bikin sesak dada gitu. Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya. Nggak usah di Indonesia gitu.
Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini, kalian dielulukan, dilem-lemkan, enak hidup di sini, tapi yang dibicarakan tarim. Ya udah pulang saja ke tarim gitu loh. Pulang saja ke tarim. Ya, pulang. Kami ikhlas lahir batin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka ya Allah ke kota, ke negara asalnya. Hidupkan mereka di kota Tarim, daripada siang malam tarim, ceramah tarim. Nah, bikin di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu ada, bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin, karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah fagihil mugaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Fagih Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan, lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddat alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya aja luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini, ada lagi sebenarnya di Masjid Bafatol. Di Masjid Bafatol juga ada yang begini. Marhaba, marhaba. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribo illa wagodo mukashif, nggak tumbuh kumis kecuali sudah apa? Jadi wali, bisa baca punya orang. Itu kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil, semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu ada dua golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib, atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah, tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis
dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabithah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun nih ya, walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya. Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana videonya, bagaimana penyesatan-penyesatan yang terus digaungkan oleh kelompok-kelompok Ba'alwi asal Yaman ini, kelompok-kelompok pendatang yang cuma datang ke Indonesia untuk mengemis dan menjadi provokator. Jadi saya rasa itu, semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.